Oke, kita mulai saja. Hari ini masih input data dan juga belajar berkenaan dengan statistik deskriptif. Namun sebelumnya ingin bertanya, apakah di sini ada yang sudah menginstal SPSS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada yang belum? Pandai. Ya? Pandai. Ada yang belum, Pak. Belum, Pak, belum. Belum. Ya, yang belum nyusul. Ya, mungkin minggu depan diusahakan diinstal ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan yang mengantuk ini jam-jam rawan. Nggak bisa di HP. Nggak bisa di HP. Nggak bisa. Ya, jadi praktikum kita ini menggunakan software IBM SPSS. Kok belum on banget? IBM SPSS. Nah, misalkan ada data seperti ini. Ada data warga. Oh, lupa ya, warga. Ada data warga, ada data nama, tinggi badan, dan jenis kelamin. Saya ingin menanyakan, dari data ini berapa variabel? Ada berapa variabel? 3. Ada 3. Ya, Pak. Telepon Altar. Altar udah. Laut Ya. Ada variabel nama warga, tinggi badan, dan Tinggi badan, jenis kelamin. kita ingin menginput data ini seperti biasa, masuk ke SPSS-nya yang sudah Variabel. Nah, ini ada shortcut berwarna biru, ada gambar sigma dan alpha. Diklik 2 kali loading. Minggu lalu disebut-sebut ada variabel view, data view. Ada yang tahu di variabel view itu ngapain aja di variabel view? Ada yang tahu tidak? Di variabel view ada variabel view, ada data view. Sambil menunggu loading, ada yang tahu tidak? Di variabel view itu apa yang dilakukan? Yang dapat Menginput 3 variabel yang tadi, Pak. Seperti nama warga. ya. Ada lagi jawaban lain? Ada data view, ada variabel view. Kalau menginput ada di data view. Kalau variabel view untuk apa? Yang tahu nanti dapat tambahan nilai 10 poin di nilai akhir. Variabel view ngapain? Sama aja Pak, kayak mendefinisikan variabel, Pak. Apa? Mendefinisikan variabel. Nah, siapa namanya, Neng? Ragil, Pak. Ya? Ragil Purwaning Tias. Oh ya, ditulis ya namanya di kolom chat. Tulis Ya, namanya Pak. di kolom chat, nanti dapat tambahan nilai, lumayan. Cuman dapat jangan terlalu sering-sering menjawabnya, nanti nggak UAS dapat A. Iya, Pak. Dibagi nilai. Nah, ini tampilannya loading udah muncul SPSS. Tampilan awal seperti ini, muncul logo IBM-nya.
Nah, ini menu awal. Kalau ada menu begini, di cancel aja. Di close, cara meng-close-nya bisa diklik yang tanda silang atau klik cancel. Boleh klik yang silang. Prosedur awal ketika kita mau menginput adalah mendefinisikan variabel di variable view. Itu ada di bawah kanan, ada tulisan variable view. Diaktifkan. Diaktifkan variabel view-nya. Di sini mendefinisikan variabel, menetapkan apakah data itu huruf atau angka, berapa desimilnya, kemudian skalanya skala apa di variabel view. Kalau sudah variabel view diisi, itu data view. Data view itu tempat input. Jadi tempat input di data view. Variabel view mendefinisikan variabel. Awal dalam menginput di variabel view dulu. Kalau variabel view sudah lengkap, itu data view. Kemudian di atas juga ada menu-menu, ada file, edit, view, data, transfer, analyze, dan lain-lain. Untuk menyimpan, membuka, dan membuat lembar kerja baru, klik file. Ini tempat membuat lembar kerja baru, membuka, menyimpan. Kemudian ada analyze, ini mengolah data. Itu memilih uji statistik. Ada banyak uji statistik di sini. Nah, kita ingin menginput data ini. Data ini data warga dari variabel dengan jumlah warga 4 orang. Namanya ada Dono sampai Miranti, 3 badan, ada 160 sampai 167 dan lain-lain. Nah, kita input di sini. Yang pertama dilakukan, aktifkan variabel view dulu. Masuk ke sini. Ini muncul name. Name itu diisi oleh nama variabel. Type itu memilih jenisnya ini kategori apa, huruf atau angka atau apa. Oh. Ada pilihan. Ada numerik itu untuk data yang angka. Koma untuk data yang ada komanya. Biasanya untuk satuan uang. Jadi ketika muncul 1 juta misalnya, maka kalau pakai tanda ini nih, setiap 1000 dikasih koma. 1,000,000,000. Kemudian ada dot. Ada dot itu kalau ada datanya data angka, tapi ada titiknya tiap 1000. Contohnya 1 juta. Nah, 1.000.000 pakai dot. Kemudian ada scientific notation, jarang dipakai. Ada date untuk data tanggal. Misalnya mau menginput data tanggal lahir, maka dipilih date. Ada dolar. Dolar itu kalau ingin menginput data plus satuan mata uang. Ya, jadi misalnya ingin nulis 2 dolar. Dolar ada simbolnya 2. 2 rupiah. Pakai di sini. Pakai dolar. Jadi dolar itu untuk data yang di dalamnya itu ada angka dan satuan mata uang. Ada string. String itu untuk data huruf. Ya, ada pertanyaan? Belum? Ada pertanyaan? Halo? Iya Pak, nggak ada Pak. Iya. Cukup. Nah, Dono. Nama warga Dono. Huruf apa angka? Huruf. Huruf. Pak. Ini nama variabelnya. Nama warga. Warga. Ingat di kolom name tidak bisa pakai spasi. Pakainya pemisahan. Spasi. Tipenya apa? Pakai underscore. Tipenya apa? Tip string. With itu menyediakan String. kapasitas huruf yang bisa diinput. Kapasitas minimal yang harus disediakan agar bisa diinput.
Sekarang nih data nama. Kalau melihat data ini width-nya berapa? Ada yang tahu tidak? Si Paul Hoyer itu Pak yang dihitung. Ya. Width-nya minimal berapa kalau melihat data nama ini? 14. 1, 15 sama 4. ya, siapa yang bilang 14? Intan, Pak. Saya, Rahma. Nah, itu bagian. Bukan dapat poin. Nah, jadi data nama warga ini minimal width-nya 14. Jadi dihitung spasi juga minimal. Ya. Boleh 15, boleh 16, boleh 20, dan lain-lain. Desimalnya tidak ada karena huruf mah tidak ada desimal. Label penjelasan dari nama. Bebas, misalnya nama warga. Warga perumahan. Values belum dipakai, nanti dipakai pas data nanti. Missing tidak dipakai. Ini missing ini diisi kalau ada data yang tidak lengkap. Columns bebas. Intinya columns itu menentukan lebar kolom. Kalau dikasih kecil, maka sempit. Kasih aja 14 sama dengan width. Align 14. posisi huruf apa angka? Mau di tengah, kiri, kanan, bebas. Center boleh, right boleh, ya boleh, bebas. Measure, karena huruf maka measure-nya nominal. Kalau angka measure-nya L atau ordinal. Pilih nominal. Input biarin. Biar nggak bolak-balik. Nah, udah. Oh, ini udah mendefinisikan variabel, satu variabel itu variabel nama. Tinggal di input. Pindah ke data umum. Ini ada kolom baru. Boleh di input langsung, boleh nunggu variabel ini didefinisikan yang lainnya. Misalnya langsung input. Pinta. Miranti. Nah, kita sudah menginput data nama warga. Tinggal variabel aja di sini. Tinggi badan. Tinggi badan. Ketik di baris kedua, tinggi. Ingat. Tinggi underscore badan. Tipenya huruf apa angka? Tipenya Angka. ya. Width-nya minimal berapa? 14. Ayo, salah. Kebanyakan. Banyakkah? Width minimal. 6, Pak. Oh, pada bisa ya. Berarti nggak ada yang dapat nilai. 6. Banyak yang menjawab, nilainya hangus. Semangat, Pak. Terlalu semangat. Iya, nah ini biasanya tidur. Desimalnya berapa? Desimalnya 4 2. atau 5? 2, Pak. Ada angka 2 angka di belakang koma, Pak. Tinggi badan. Values diabaikan, belum kepake, missing diabaikan, columns-nya biar lebar, samain aja 14. Kemudian posisi hurufnya bebas, di tengah aja deh, biar enak. Measure, apa measure-nya? Scale. Nah, betul. Scale ya. Kalau angka, kalau datanya angka, jangan ragu-ragu untuk pilih scale. Ya, Pak. Masukkan 160,34.
90, komanya pakai titik, titik 34. Hafalin, nanti tahu saya. 15644. Terus 70, 78. Satu 167,90. Nah, ini sudah menginput data ini. Hingga data yang ketiga, kelamin. Jenis kelamin itu munculnya itu huruf ya. Ya. Huruf dengan kategori. Artinya, walaupun datanya ke bawahnya banyak, ratusan, tapi tetap jenisnya itu saja. Betul tidak? Betul. Pria, wanita, pria, Betul. walaupun ke bawah datanya 1.000.000, tetap itu aja jenisnya, kategorinya. Nah, di sini kita definisikan variabel di variabel view. Sini ada berarti jenis underscore kelamin. Kelamin. Tipe huruf apa angka? Huruf. Huruf, Pak. String. String, Pak. Yang menjawab huruf tidak salah. Bisa huruf. Oh, Bisa string nih, bisa. Kelemahannya kalau string ini tidak efisien. Nanti kalau datanya 1000 ke bawah, itu manual, wanita, pria. Sedangkan datanya cuma 2 jenis, jadi tidak efisien. Maka agar efisien, dibuat pengkodean. Jadi pengkodean itu nggak usah ngetik PRIA, WANITA. Cukup kalau pakai pengkodean itu cukup ngetik 1 muncul pria, 2 muncul wanita, atau kebalikannya 1 muncul wanita, ketika ngetik 2 muncul pria. Nah, dikodekan sehingga nanti yang kita inputnya itu bukan huruf lagi, tapi berupa angka 1, 2, 1, 2. 1 untuk wanita, 2 untuk pria, misalnya begitu. Nah, jadi kita di sini untuk data ini dibuat kode biar efisien. Ya, kodenya itu misalnya dengan mengkodekan 1 untuk wanita, 1 nanti enak ketika input tinggal ngetik 1, 2, 1, 2. Berbeda kalau kita tetapkan huruf, itu tidak efisien, kita akan ngetik lama. Pria diketik pria, wanita ke bawah. Nah, sedangkan datanya itu aja. Maka di sini yang jenis kelamin dibuat pengkodean. Karena ini data kategori dan berulang, datanya itu saja, dibuat kode biar efisien. Sehingga ini bukan huruf lagi, angka nanti. Nah, numerik. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Nah, numerik nanti. Jadi nanti ngisinya itu 1, 2, 1, 2 inputnya. Berarti numerik nih. Width-nya minimal 1 karena cuma 1, 2, 1, 2, 1. Desimal tidak ada, labelnya jenis kelamin. Nah, ini yang penting nih. Perhatikan di values. Di sini values mulai berfungsi, mulai bermanfaat, mulai berfaedah. Values mulai dipakai di sini. Diklik nih, aktifkan the values, diklik di ujung kanan, klik, muncul ini. Dialog. Values itu diisi dengan pengkodeannya. Nah, misalnya kita mau mengkodekan itu wanita itu kodenya 1, maka ini 1, labelnya wanita. Kemudian di add. Kemudian kita mau mengkodekan lagi. Pria itu kodenya 2.
Labelnya pria. Labelnya pria. Oke. Dah. Missing diabaikan, columns-nya samakan dengan yang lain 14. Lainnya bebas, pilih aja center. Measure-nya karena angka nih. Maka pilih input error. Udah tinggal di input di data view. Klik di sini nih. Di sini kita input tidak manual. Tidak mengetik, tidak PRIA, tidak. Cuman 1212 saja. Nah, sini nih. Dono itu pria, cinta, wanita, tahun pria, berhenti wanita. Ketika ini muncul pria, maka ketik Angka 2. Angka 2. Angka 2. Angka 2 di enter muncul. Muncul nggak prianya? 1. Muncul nggak, Neng? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Kalau Pak. belum, Belum. kalau belum nih, lihat di sebelah kanan itu, di atas ini ada ini nih. Ada 1 dan A. Ya, Pak. Ini belum aktif. Agar ini muncul prianya, diaktifkan, diklik. Gitu. Yang kedua. Sudah, Pak. Nah, Sinta itu diketik 1. Enter. Miftahul Khair. 2 dong. 2. Ganti 1. 1. Efisien. Kalau datanya ke bawah itu satuan. Nggak ribet lagi nih, misalnya 2, 1. Enak. Bawah tuh 1. Ya, Pak. Nah, itu bab input sudah beres. Baik. Oh, Pertanyaan? kemana, Lex? Kemana? Di sini ada pertanyaan. Oh ya, nanti ini Ngerti, Pak? nggak ada. Itu menginput data. Datanya data kategori. Kemudian kembali ke PowerPoint. Nah, jadi statistik ini hanya ada 2 sebenarnya, statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif mendeskripsikan saja, tidak menganalisis. Yang termasuk deskriptif, menghitung rata-rata, modus, minimum, histogram, grafik, chart, dan lain-lain. Bukan inferensial itu ada jadi ada lebih cepat. Contoh statistik inferensial ada ANOVA, MANOVA, regresi. Misal saya ingin tahu rata-rata median standar deviasi dari data tinggi badan. Saya melakukan statistik. Secara manual untuk mencari rata-rata tinggi badan itu dengan menjumlahkan dibagi jumlah data. Median tinggi badan, tinggal klik aja analis, deskriptif, pilih deskriptif statistik, ya, lagi frekuensi, ya, frekuensi, geser data, pindahkan tinggi badan ke posisi kanan. Ya, pindah tinggi badan. Nama tidak mungkin karena nama tidak bisa dihitung rata-rata posisinya. Kelamin juga tidak mungkin. Dan
Kemudian klik statistik. Klik. Muncul di sini nih. Menu-menu. Pilih. Kalau kita mengklik ini, berarti kita ingin mengeluarkan nilai yang kita klik itu. Misalnya Iya, kita Pak. ingin mencari modus, median, standar deviasi dari data berat badan. Maka kita klik dengan median. Median itu rata-rata. Kemudian modus nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Klik. Standar deviasi diklik. Semua diklik. Banyak. Nah, Oke. ketika kita mengklik ini, berarti kita ingin mengeluarkan atau mendapatkan nilai ini. Oke. Muncul output ini. Nah, ini bisa langsung di copy paste ke Microsoft Word dengan cara diarahkan kursornya ke data ini, diklik kanan, di copy, tinggal di paste nanti ke Microsoft Word. Ini juga sama, bisa di copy ke Microsoft Word, copy paste. Muncul di sini nih, kalau dilihat parameter-parameter yang kita klik. Mean itu ya, ada standar deviasi, standar error, Iya. kemudian modus, standar Ya, deviasi. Pak. Kemudian Jadi lebih cepat daripada manual. Ini mean dari berat badan sebesar 163,8550. Mediannya atau nilai tengah 164,12. Modus yang muncul 165 dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, di depan membahas lebih jauh berkenaan dengan statistik deskriptif. Bagi yang sudah punya Baik, software PSS, silakan diinstal, kemudian latihan sambil perkuliahan. Itu Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Ya. Pak. Kemudian tayangan ulang dari perkuliahan ini bisa dilihat di YouTube. Nanti akan saya share. Pak. Jadi bisa Oke, Pak. pelajari lagi. Boleh, Pak. Ya, baik, Pak. Itu Baik, saja Pak. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Amin, Pak. Amin. 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 Panjang umur. Amin. Ya, Amin. itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.